Selamat malam semua. Selamat Malam. malam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai agroindustri perkebunan teh di pagar alam. Sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kezia Lewinanggi dengan NIM 035. Saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Alina Feria Lestari dengan NIM 045. Saya pembaca materi tentang sejarah. Perkenalkan, nama saya M. Erik Fernanda dengan NIM 03. Saya sebagai pembaca materi grafik. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Hermadani, NIM 057. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan teh hitam. Perkenalkan, nama saya Agnes Angel Tes Marmata. Saya sebagai pembicara tentang multiplier effect. Baiklah, kita akan mulai presentasi kita. Yang pertama, sejarah perkebunan teh di pagar alam yang akan dijelaskan oleh Alia. Oke. Sejarah perkebunan teh di pagar alam. Perkebunan dan pabrik pengolahan teh di pagar alam dibangun pada tanggal 2 Mei 1929 oleh sebuah perusahaan Belanda. Sebagai perusahaan yang terbilang tua, perkebunan teh di pagar alam ini turut menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di bumi Basepa. Selama masa Perang Dunia Kedua, perkebunan teh ini sempat dikuasai oleh Jepang. Namun setelah kemerdekaan, perkebunan ini dikelola oleh Departemen Pertanian. Perkebunan teh di pagar alam dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia tahun 1958 dan dikelola oleh PPN Baru Sumatera Selatan sampai tahun 1963. Perkebunan kembali dikelola oleh PPN antara Antan 7, Bandung tahun 1963-1968. Pengelolaan selanjutnya dilakukan di bawah PNP 10 Bandar Lampung tahun 1968 sampai 1980. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang sejarah yang telah dijelaskan oleh selanjutnya grafik produksi teh yang akan dijelaskan oleh M. Erlik Verlenda. Baik, saya akan membacakan grafik produksi teh. Grafik ini dibagi menjadi dua, yaitu basah dan kering. Yang basah berwarna biru, sedangkan yang kering berwarna oranye. Di tahun 2016, yang basah 17.988, sedangkan kering 3.844. Tahun 2017, yang basah 14.427, yang kering 3.185. Di tahun 2018, yang basah 11.906, yang kering 2.668. Di tahun 2019, yang basah 10.789, sedangkan yang kering 2.589. Selanjutnya real tanaman teh akan dijelaskan juga. Biarlah saya akan membacakan areal tanaman teh. Di tahun 2016, 1.468. Di tahun 2017, 1.499. Di tahun 2018, 1.240. Di tahun 2019, 1.523. Baiklah, terima kasih Erik.
Selanjutnya, multiplier impact yang akan dijelaskan oleh Agnes. Multiplier effect teh yaitu dalam konteks pengembangan industri teh curah dan industri teh olahan Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan. Kegiatan industri perkebunan teh mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong munculnya berbagai lapangan kerja dan usaha yang menunjang kegiatan pariwisata. Meningkatkan perkembangan suatu daerah, teh juga merupakan komoditas yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Sebanyak 61% produk teh Indonesia diekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Usaha perkebunan teh juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Keberadaan perkebunan teh dapat membantu mempertahankan sistem hidrologi, mencegah erosi pada tanaman teh yang telah produktif, menyerap CO2 dan menghasilkan O2. Dampak penggandaan sejumlah uang yang diterima ke masyarakat akan menimbulkan beberapa transaksi yang jumlahnya tergantung pada kondisi ekonomi. Memajukan prasarana produk-produk tertentu karena perkebunan teh di pagar alam juga sebagai tempat pariwisata yang dapat menjadi daya konsumtif. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang multiplier effect yang telah dijelaskan oleh Agnes. Yang terakhir, ada proses pengolahan teh yang akan dijelaskan oleh Aditya. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pengolahan teh hitam. Yang pertama itu ada proses pelayuan, dan kedua hasil pelayuan, 3 dianginkan, dan 4 membersihkan debu, 5 mengilas, 6 pemilihan, 7 penyortiran, 8 uji cita rasa, 9 sortasi harian yang dikumpulkan, 9 mengatur api penyaringan, dan 8 kontorasi penyaringan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Adil. Selanjutnya, kami menemukan beberapa dokumentasi mengenai perkebunan teh di pagar alam. Demikian dokumentasinya. Yang terakhir, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah ada beberapa hal penting yang dapat kami ambil dari materi ini, yaitu yang pertama, perkebunan teh di pagar alam memiliki potensi yang besar dalam agroindustri. Wilayah ini memiliki kondisi geografis dan iklim yang cocok untuk pertumbuhan teh yang berkualitas tinggi. Yang kedua, agroindustri perkebunan teh di pagar alam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Industri ini menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan meningkatkan pendapatan petani teh. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk merupakan faktor penting dalam pengembangan agroindustri perkebunan teh di pagar alam. Inovasi dalam pengolahan dan pengemasan teh dapat meningkatkan daya saing produk teh lokal di pasar domestik maupun internasional. Yang keempat, pentingnya pengolahan yang berkelanjutan dalam perkebunan teh di pagar alam. Praktik pertanian yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi modern dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang kelima, kerjasama antara pemerintah, petani, dan industri teh sangat penting dalam mengembangkan agroindustri perkebunan teh di pagar alam. Didukung kebijakan, pelatihan, dan akses pasar yang baik dapat mendorong pertumbuhan industri ini. Dengan mengoptimalkan potensi perkebunan teh di pagar alam dan
mengimplementasikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Agroindustri perkebunan teh di daerah ini memiliki prospek yang cerah untuk berkembang dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami, mohon maaf. Kami tutup. Selamat malam. Selamat malam. Malam.